Sinkronisasi dari normalisasi kebijakan moneter di tingkat global masuk dalam fokus pembahasan presidensi G20 Indonesia. Pembahasan itu menyoroti ekonomi negara maju yang mulai pulih dan bersiap melakukan normalisasi kebijakan moneter. Sementara negara berkembang masih dalam tahap berjuang memulihkan ekonomi. Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah negara maju sudah menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Salah satu negara yang menunjukkan pemulihan ekonomi adalah Amerika Serikat. Seiring dilakukannya pemulihan ekonomi, negara-negara maju tersebut melakukan normalisasi kebijakan fiskal dan moneter mereka. Sebaliknya, negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih berjuang untuk memperbaiki perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya normalisasi kebijakan di negara maju, jalan untuk terjadinya perbaikan ekonomi di negara berkembang pun akan relatif makin sulit. Kondisi ini mendapat perhatian G20. Negara-negara G20 memandang adalah penting agar pemulihan ekonomi dunia dilakukan bersama antara negara maju dan berkembang agar tidak menimbulkan kesenjangan. Pengamat ekonomi dari Bank Permata, Joshua Pardede, sependapat dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang menyatakan bahwa negara-negara maju perlu melakukan normalisasi kebijakan, khususnya moneter dengan kalibrasi yang baik, direncanakan dengan baik dan dikomunikasikan dengan baik kepada negara-negara berkembang. Dalam hal normalisasi kebijakan baik moneter ataupun fiskal itu memang perlu dikomunikasikan tadi ya, lalu juga dikalibrasi dan juga direncanakan dengan sangat baik. Karena tentunya tadi dari sisi pemulihan ekonomi sendiri kan saat ini kondisinya masih tidak merata ya. Dari sisi negara maju, makanya kita melihat bahwa kecenderungannya inflasi di negara maju ini meningkat lebih signifikan dibandingkan dengan negara berkembang. Sehingga sangat tepat sekali apabila kebijakan, langkah-langkah kebijakan ini sangat disesuaikan ya dengan kondisi inflasi di masing-masing negara dengan bertahap ya, dan tadi dikomunikasikan dan juga direncanakan dan dikalibrasi sehingga harapannya ini pun juga nanti bisa didapatkan konsensus ya sebagai presidensi G20 nanti juga bagaimana juga Indonesia dalam hal ini juga bisa mengutarakan di forum tersebut ya bahwa kebijakan bank sentral negara-negara maju ini juga pun harus dikalibrasi, direncanakan dan juga dikomunikasikan sehingga jangan sampai nanti pengetatan kebijakan moneter di global, khususnya di negara maju itu malah tadi membatasi pemulihan ekonomi negara-negara berkembang ataupun negara-negara di bawah miskin tadi. Saat ini yang dilakukan semua negara adalah menempuh kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dan berdampak positif agar segera tercipta pemulihan ekonomi di tingkat global. Tim TV One mengabarkan. Sebagai tuan rumah perhelatan KTT G20 di Bali, pemerintah menekankan 5 pilar presidensi G20 Indonesia 2022. Dalam laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika disebutkan 5 pilar presidensi G20 Indonesia 2022. Pertama, memperkuat lingkungan kemitraan. Kedua, mendorong produktivitas. Ketiga, meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Yang keempat, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Dan kelima, kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.